Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Wahyudi, NIM 501190324. Di sini saya akan mencoba menjawab soal UTS mata kuliah pengantar manajemen, yang mana soal pertamanya apa yang saudara ketahui tentang manajemen dan apa arti pentingnya manajemen bagi mahasiswa. Baiklah, langsung saja saya jawab. Manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno, yaitu manajemen yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Terdapat 3 fungsi pokok manajemen, yaitu yang pertama ada fungsi perencanaan atau planning, yang kedua ada fungsi pengorganisasian atau organizing, dan yang ketiga ada fungsi pengarahan atau directing. Untuk mencapai tujuan dari manajemen, haruslah memenuhi 6 tools manajemen, yaitu yang pertama ada man atau orang, yang kedua ada money atau uang, yang ketiga ada machine atau mesin, yang keempat ada metode atau cara-cara, yang kelima ada material atau peralatan, dan yang keenam ada market atau pasar. Kemudian, apa arti pentingnya manajemen bagi mahasiswa? Manajemen bagi mahasiswa sangatlah penting karena manajemen mengatur kegiatan mahasiswa baik itu di luar kampus maupun di dalam kampus. Yang pertama ada manajemen waktu. Kita harus memanajemen waktu karena jika tidak maka kita akan membuang waktu untuk hal-hal yang tidak penting dan tidak berguna. Yang kedua ada manajemen keuangan. Dalam kehidupan sehari-hari banyak orang yang tidak bisa mengatur keuangannya, terlebih lagi uangnya sendiri. Maka dari itu manajemen sangatlah diperlukan khususnya dalam keuangan untuk bisa merencanakan jumlah uang yang dimiliki digunakan untuk keperluan yang jelas dan pasti. Apabila kita tidak memanajemen keuangan kita, maka akan terjadi pemborosan dengan menghambur-hamburkan uangnya untuk kepentingan atau hal-hal yang tidak berguna. Jadi bagi mahasiswa kita harus bisa mengolah keuangan yang diberikan oleh orang tua kita ataupun dari pekerjaan kita sehari-hari. Yang ketiga ada manajemen berorganisasi. Dalam organisasi manajemen sangatlah penting. Selain itu dalam berorganisasi kita harus bisa menyesuaikan antara waktu perkuliahan dan waktu berorganisasi. Karena jika tidak waktu perkuliahan kita akan hancur, akan kacau balau karena kita mendalami organisasi. Kemudian soal yang kedua, andaikan Anda seorang pengusaha yang akan mendirikan sebuah perusahaan, jelaskan tahapan tujuan perusahaan mulai dari top manajemen hingga low manajemen, dan jelaskan arti pentingnya manajer dalam suatu organisasi secara umum. Baiklah, pada top manajemen saya akan menentukan yang pertama, menentukan misi dan tujuan, yang kedua mengembangkan profil perusahaan, yang ketiga menganalisa lingkungan eksternal, yang keempat menganalisa internal perusahaan, kekuatan dan kelemahan organisasi, yang kelima mengidentifikasi kesempatan, ancaman dan strategi, yang keenam pembuatan keputusan strategi, yang ketujuh pengembangan strategi, yang kedelapan implementasi strategi, dan yang kesembilan peninjauan kembali dan evaluasi. Pada middle management saya akan melakukan perencanaan praktis dan pengambilan keputusan. Selain itu juga berwenang dalam menaikkan harga pokok dan berwenang dalam mengambil tindakan bagi para pegawai yang tidak disiplin atau tidak mematuhi aturan. Kemudian pada low management. Pada low management saya akan melakukan pengawasan terhadap operasi perusahaan dan pengambilan keputusan. Sasarannya adalah laba, lingkungan sumber daya perusahaan, memastikan hasil yang efisiensi dan stabilitas, dan informasi seputar dunia bisnis. Selain itu saya haruslah memiliki sifat pemimpin yang konservatif, yaitu memecahkan masalah berdasarkan pengalaman masa lalu. Kemudian jelaskan pentingnya manajer dalam suatu organisasi secara umum. Manajer secara umum dalam suatu organisasi sangatlah penting. Menurut
Henry Misberg, seorang ahli riset ilmu manajemen, mengemukakan bahwa ada 10 peran manajer yang dimainkan dalam organisasi. Ke-10 peran itu dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama, peran antar pribadi, merupakan peran yang melibatkan orang dan kewajiban lain yang bersifat seremonial dan simbolis. Peran ini meliputi peran sebagai figur untuk anak buah, pemimpin, dan penghubung. Yang kedua, peran informasional, meliputi peran manajer sebagai pemantau dan penyebar informasi, serta peran sebagai juru bicara. Yang ketiga, ada peran pengambilan keputusan, yang termasuk dalam kelompok ini adalah peran sebagai seorang wirausahawan, pemecah masalah, pembagi sumber daya, dan perunding. Keterampilan yang harus dimiliki manajer, yaitu menurut Robert L. Katz pada tahun 1970-an, ia mengemukakan ada 3 keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh manajer, yaitu yang pertama ada keterampilan konseptual atau conceptual skill. Manajer tingkat atas atau top manager harus memiliki keterampilan untuk membuat konsep, ide, dan gagasan demi kemajuan organisasi. Yang kedua ada keterampilan berhubungan dengan orang lain atau humanity skill. Selain kemampuan konsepsional, manajer juga perlu dilengkapi dengan keterampilan berkomunikasi atau keterampilan berhubungan dengan orang lain, yang disebut juga dengan keterampilan kemanusiaan. Yang ketiga ada keterampilan teknis atau technical skill. Keterampilan ini pada umumnya merupakan bekal bagi manajer pada tingkat yang lebih rendah. Keterampilan teknis ini merupakan kemampuan untuk menjalankan pekerjaan tertentu, misalnya menggunakan program komputer, memperbaiki mesin, membuat kursi akuntansi, dan lain-lain. Soal terakhir, jika Anda seorang manajer sebuah perusahaan atau profit oriented, langkah dan strategi apa yang akan saudara ambil dalam menjalankan dan mengamankan usaha dimaksud pada masa pandemi COVID-19 saat ini? Jelaskan. Ada beberapa hal yang akan saya perhatikan, yaitu yang pertama, saya harus memastikan posisi saldo saat ini dan dana cadangan operasional yang dimiliki aman selama 3 bulan mendatang. Yang kedua, membuat perhitungan anggaran total pengeluaran operasional baik yang rutin atau sifatnya tetap. Yang ketiga, membuat perhitungan proyeksi pendapatan dari berbagai sumber, misalnya bahan baku dan lain-lain. Yang keempat, melakukan pengeluaran dana dengan bijak dengan mendahulukan biaya-biaya yang sifatnya penting. Yang kelima, mengontrol biaya bahan baku sebab terjadi krisis. Harga bahan baku cenderung mengalami kenaikan yang signifikan. Yang kedua, memastikan aspek sumber daya manusia. Saya akan melakukan edukasi terhadap karyawan, edukasi tentang pencegahan penularan virus COVID-19, memunculkan rasa tanggung jawab dan empati akan krisis yang sedang terjadi, serta menyampaikan pula langkah-langkah penyelamatan bisnis menghadapi krisis yang diakibatkan dari bencana tersebut. Yang kedua, saya akan melakukan tindakan secara baik dengan bijak, dengan tidak menimbulkan kecemasan terhadap karyawan. Yang ketiga, selalu berdoa meminta perlindungan dari Tuhan sebelum aktivitas dimulai secara harian dengan tujuan jalannya usaha akan dimudahkan dan mendapatkan solusi yang terbaik dari krisis tersebut. Demikianlah jawaban yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata saya yang salah, tolong dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.